Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Bersuci dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Setiawati dengan NPM 234111023 jurusan Manajemen kelas MNJ 23C. Bersuci dalam Islam dalam bahasa Arab yang bermakna al-toharah merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna mensucikan diri yang mencakup secara lahir atau batin. 1. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan salat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Adapun pengertian toharoh, cara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, atau kotoran dari tubuh yang menyebabkannya tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syariah, toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Dari sini kita dapat menyimpulkan sebelum sholat kita harus bersuci. Dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya dan orang-orang yang bertaubat. Dan bersuci hukumnya juga wajib bagi orang-orang muslim yang akan melaksanakan sholat. Alat bersuci seperti air dan pengganti air seperti tanah dan sebagainya. Kaifiat, cara bersuci jenis najis yang perlu disucikan, benda yang wajib disucikan, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Jenis-jenis toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua, secara batin dan lahir. Keduanya termasuk antara cabang keimanan. Toharoh badniyah ialah mensucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal saleh. Toharoh lahiriah ialah mensucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Adapun bentuk-bentuk toharoh, seseorang anak bersuci dengan tanah atau disebut dengan tayamum. Toharoh dengan air seperti wudu dan mandi besar atau junub, dan ini adalah bentuk bersuci secara asal. Toharoh dengan tanah atau debu, yakni tayamum, sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air, seperti sedang sakit kulit atau sebagainya. Tujuan paling mendasar dari bersuci adalah sebagai syarat sah untuk sholat. Ini telah disepakati bersama melalui ijma'. Jenis najis. Najis merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang muslim. Hukum asal dari suatu benda adalah bersih dan boleh dimanfaatkan hingga kemudian didapatkan adanya dalil yang menyatakan kenajisannya, maka dia hukumnya najis. Najis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini dapat dihilangkan hanya dengan mempercikkan air atau mengusap dengan air pada benda yang terkena najis. Contohnya, najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu.
Yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Cara menghilangkannya adalah dengan cara mencucinya sampai hilang warna, bau, rasa, zat, dan sebagainya. Contoh najis mutawasithah adalah bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah najis mukhaladah atau najis besar. Contoh najis mukhaladah adalah jilatan anjing dan babi. Jika terkena ini, maka cara menghilangkannya adalah dengan cara membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali, yang di sela-selanya diusap dengan debu air tanah. Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali menyepakati bahwa najis hanya dapat dihilangkan menggunakan air, sedangkan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa cairan lainnya dapat menghilangkan najis selama dalam keadaan suci. Bersuci dengan air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi mensucikan. Air tersebut bisa berasal dari langit atau hujan maupun berasal dari bumi, air tanah, air laut yang masih murni dan belum pernah digunakan, bukan bekas pakai. Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci lagi mensucikan ada 7 jenis, yaitu air hujan, air laut, air salju, air embun, air sumur, air telaga, dan air sungai. Sementara itu, selain jenis-jenis air, menurut hukum Islam, air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu air mudhlaq. Air ini dapat pula disebut sebagai air murni karena hukumnya suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Air musamas. Air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat wadah yang tidak terbuat dari emas. Hukum air ini adalah suci lagi mensucikan, namun hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Dan ada pula ulama yang memakruhkan air yang memang sengaja dipanaskan dengan api. Air mustakmal. Air ini adalah air bekas menyucikan hadas dan najis. Walaupun air ini tidak berubah rasanya, warnanya, serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci. Akan tetapi, air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.